Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miranda. Saya dari kelas 12 OTKP. Saya sekolah di SMK Negeri 14 Samarinda. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penggajian PNS berdasarkan pangkat dan golongannya. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang mengenai pangkat golongan PNS. Mari kita simak. Menjadi PNS atau pegawai negeri sipil adalah salah satu cita-cita banyak orang. Karena ketika kita bisa mencapainya, tentu hal itu menjadi kebanggaan tersendiri. Sebab tes untuk masuk ke dalam daftar CPNS atau calon pegawai negeri sipil cukup sulit, di mana kita perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup dan materi yang cukup susah. Jika kalian ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, kalian harus memenuhi kewajiban menjadi seorang PNS. Yang pertama, wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, akan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, menerima tugas dalam jabatan negeri dan jabatan negara lain. Yang keempat, sistem penggajian akan dilakukan dengan berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, sekarang kita sudah memasuki puncak, di mana sesuai dengan judul kita tadi tentang sistem penggajian berdasarkan golongan dan pangkat. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang golongan pegawai negeri sipil. Di dalam struktur PNS atau pegawai negeri sipil ada 4 pangkat. Golongannya terdiri golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Di mana di dalam setiap golongan dibagi menjadi beberapa pangkat di dalamnya. Untuk PNS golongan 1 adalah golongan terendah yang ada di dalam struktur pegawai negeri sipil atau PNS. Golongan ini juga terdiri dari beberapa golongan, di antaranya golongan 1A, golongan 1B, golongan 1C, dan golongan 1D. Kemudian untuk golongan 2 terdiri dari golongan 2A, golongan 2B, golongan 2C, dan golongan 2D. Lalu untuk golongan 3 terdiri dari golongan 3A, golongan 3B, golongan 3C, dan golongan 3D. Dan yang terakhir adalah golongan 4 yang terdiri dari golongan 4A, golongan 4B, golongan 4C, golongan 4D, dan golongan 4E. Ada 4 golongan PNS atau pegawai negeri sipil. Yang pertama, golongan 1 atau yang dapat disebut dengan juru. Di dalam golongan pertama, pada pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan juru adalah suatu jabatan yang hanya memerlukan keahlian dasar yang dimiliki oleh seseorang dan belum diharuskan untuk menguasai sebuah keterampilan ilmu tertentu. Sementara untuk tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para PNS yang berada di dalam golongan 1 biasanya yaitu minimal memiliki ijazah SD dan SMP. Untuk PNS golongan 1 atau juru memiliki 4 tingkat. Yang pertama, golongan 1A atau yang dapat disebut dengan juru muda. Yang B, golongan 1B atau yang dapat disebut dengan juru muda tingkat 1. Yang C, golongan 1C atau yang dapat disebut dengan juru. Yang D, golongan 1D atau yang dapat disebut dengan juru tingkat 1. Yang kedua, golongan 2 atau yang dapat disebut dengan pengatur.
Di dalam golongan 2, pada pegawai negeri sipil biasanya disebut dengan pengatur. Ini adalah suatu jabatan PNS yang para individunya dituntut mempunyai keterampilan di bidang tertentu dan mempunyai sifat teknis. Sementara untuk tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil golongan 2 ini biasanya adalah lulusan SMA atau D3 sederajat. Untuk PNS golongan 2 atau pengatur, ini terdiri dari 4 tingkatnya. Di antaranya yang A, golongan 2A atau yang dapat disebut dengan pengatur muda. B, golongan 2B atau yang dapat disebut dengan pengatur muda tingkat 1. Yang C, golongan 2C atau yang dapat disebut dengan pengatur. Yang D, golongan 2D atau yang dapat disebut dengan pengatur tingkat 1. Golongan 3 atau yang dapat disebut dengan penata. Untuk tingkat pendidikan yang harus dimiliki oleh para PNS yang berada di golongan 3 biasanya adalah lulusan S1 hingga S3. PNS golongan 3 ini mempunyai tanggung jawab untuk bisa menjamin mutu dari suatu proses dan juga output ataupun hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh PNS golongan 2 atau pengatur. Untuk PNS golongan 3 atau penata terdiri dari 4 tingkatan, di antaranya yang A, golongan 3A atau yang disebut dengan penata muda. Yang B, golongan 3B atau yang dapat disebut dengan penata muda tingkat 1. Yang C, golongan 3C atau yang disebut dengan penata. Yang D, golongan 3D atau yang disebut dengan penata tingkat 1. Golongan 4 atau yang dapat disebut dengan pembina. Di dalam golongan yang terakhir atau golongan 4 pada pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut dengan pembina adalah suatu jabatan PNS yang tiap individunya dituntut untuk mempunyai keahlian ilmu yang mendalam, matang, dan bijak selama masa jabatan atau masa kerja. Untuk PNS golongan 4 atau yang disebut dengan pembina terdiri dari 5 tingkatan, antara lain yang A, golongan 4A atau yang disebut dengan pembina. Yang B, golongan 4B atau yang disebut dengan pembina tingkat 1. Yang C, golongan 4C atau yang disebut dengan pembina utama muda. Yang D, golongan 4D atau yang disebut dengan pembina utama madya. Yang E, golongan 4E atau yang disebut dengan pembina utama. Ada beberapa hitungan gaji itu diurutkan berdasarkan penghasilan terendah sampai tertinggi. Yang pertama, golongan 1. A, golongan 1A dengan gaji sebesar Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. Yang B, golongan 1B dengan gaji sebesar Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. Yang C, golongan 1C dengan gaji sebesar Rp1.776.600 sampai Rp2.557.500. Golongan 1D dengan gaji sebesar Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Yang kedua, golongan 2. Yang A, golongan 2A dengan gaji sebesar Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. B, golongan 2B dengan gaji sebesar Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. Yang C, golongan 2C dengan gaji sebesar Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000. Yang D, golongan 2D dengan gaji sebesar Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Yang ketiga, golongan 3
Yang A, golongan 3A dengan gaji sebesar Rp2.599.400 sampai Rp4.236.400. Yang B, golongan 3B dengan gaji sebesar Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600. Yang C, golongan 3C dengan gaji sebesar Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. Yang D, golongan 3D dengan gaji sebesar Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Yang terakhir adalah golongan 4. Yang A, golongan 4A dengan gaji sebesar Rp3.044.300 sampai Rp5.000.000. Golongan 4B dengan gaji sebesar Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Yang C, golongan 4C dengan gaji sebesar Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. Yang D, golongan 4D dengan gaji sebesar Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. Yang E, golongan 4E dengan gaji sebesar Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. Selain memperoleh gaji pokok yang akan diterima setiap bulannya, seseorang PNS juga akan memperoleh berbagai macam tunjangan. Berikut ini adalah beberapa tunjangan yang akan diterima oleh setiap PNS. Yang pertama, tunjangan kinerja. Tunjangan pertama akan diperoleh seorang pegawai negeri sipil, yaitu tunjangan kinerja yang termasuk ke dalam jenis tunjangan yang paling besar untuk seorang PNS. Besaran tunjangan tersebut akan berbeda di tiap pangkat golongan PNS dan juga instansi tempat mereka bekerja, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Untuk sekarang ini, tunjangan kinerja yang paling tinggi diperoleh para PNS Direktorat Jenderal Pajak atau biasanya disingkat dengan DJP, di mana tunjangan yang akan didapatkan oleh DJP sudah diatur di dalam Perpres nomor 32 tahun 2015. Yang kedua, tunjangan suami ataupun istri. Tunjangan yang kedua seorang pegawai negeri sipil yaitu tunjangan suami atau istri yang sudah diatur dalam PP nomor 77 tahun 1977. Di dalam PP yang tertera dikatakan bahwa seorang PNS atau pegawai negeri sipil yang mempunyai suami ataupun istri berhak memperoleh tunjangan senilai 5% dari gaji pokoknya. Akan tetapi, bila suami atau istri tersebut mempunyai profesi yang serupa, maka tunjangan tersebut akan diberikan kepada salah satunya saja sesuai dengan gaji pokok tertinggi yang diperoleh pasangan tersebut. Tunjangan yang ketiga adalah tunjangan anak. Tunjangan yang ketiga seorang pegawai negeri sipil adalah tunjangan anak, di mana hal tersebut sudah diatur di dalam PP nomor 8 tahun 1997, di mana tunjangan anak yang akan diterima oleh seorang PNS yaitu senilai 2% dari gaji pokok yang mereka terima. Akan tetapi, untuk bisa mendapatkan tunjangan anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu anak harus berumur kurang dari 18 tahun, belum menikah, dan tidak memiliki penghasilan sendiri atau masih dalam tanggungan PNS tersebut. Yang terakhir, tunjangan makan. Tunjangan yang keempat, seorang pegawai negeri sipil adalah tunjangan makan, di mana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 PMK 02 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. Jumlah tunjangan yang akan diterima oleh seorang PNS
bergantung pada tingkatan golongan masing-masing.